Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas Ayu, kembali lagi dengan saya Kak Ros. Dan juga Nila. Seperti biasa hari ini kita mau sharing-sharing ya. Yap, Nah, ada betul sesuatu banget. hal yang mengganjal gitu di dalam hati gitu. Karena mungkin beda yang kalau beda orang dengernya atau akan beda persepsi gitu. Nah, teman-teman pasti sering banget kan denger yang namanya apa namanya? Jangan hanya mengejar dunia gitu kan. Nah, berarti kita maksudnya apa sih sebenarnya, maksudnya jangan mengejar dunia gitu? Apa kita nggak boleh kaya raya? Apa kita nggak boleh bekerja yang berlebihan? Atau apa sih sebenarnya the meaning of jangan hanya mengejar dunia? Nah, ini ya, mungkin maksudnya tuh gini Nil. Jadi kita itu sebenarnya kita boleh mengejar dunia, tapi kembali lagi bagaimana nih niat kita? Kita mengejar dunianya buat apa? Oke. Kalau mengejar dunianya kita salah gunakan, kita buat foya-foya, kita buat hal-hal yang tidak baik, nah itu salah. Tapi kalau niatnya kita untuk dalam kebaikan, seperti contoh kan pasti kan kita apa ya, punya keluarga, punya saudara, punya lingkungan sekitar yang mana kita tuh ada nih orang yang suka mengejar dunia tapi untuk kebaikan di jalan, ingin suka berbagi. Oh, jadi hartanya untuk berbagi ke orang lain, untuk bersedekah lah istilahnya begitu. Ya, kalau kita mengejar dunia untuk mengejar ridho Allah, insya Allah itu gak apa-apa. Tapi kan soalnya gini, kemarin tuh banyak banget kayak mungkin orang-orang ya yang merasa kamu lo kiai tapi kok banyak hartanya, kamu itu gus tapi kok banyak hartanya, kamu itu seorang habib tapi kok banyak hartanya gitu. Karena menurutku kan banyak orang yang mungkin apa emangnya nggak boleh kalau kiai itu hartanya banyak gitu, mungkin kan salah dalam memandang kan akhirnya. Iya. Itu padahal menurutku seorang yang apa namanya yang tahu agama itu biasanya menggunakan hartanya itu dikembalikan ke pada Allah gitu, maksudnya adalah untuk membantu orang lain. Mungkin salah satu konsepnya itu seperti itu ya, mempergunakan hartanya itu, mempermanfaatkan hartanya di bumi ini untuk mendapat ridhonya Allah di akhirat nanti, mungkin gitu. Ya mungkin ya pasti kan ya ini salah, kadang salah sudut pandangnya kita orang yang penuh dengan banyak salah ini ya. Kita melihat oh beliau entah siapa hartanya banyak dan lain sebagainya, tapi kan kita gak tahu nih itu pengelolaannya seperti apa. Kita terlalu suudzon, terlebih didahulukan apa untuk jalan-jalan, untuk ini dan sebagainya, tapi kita gak tahu yang sebenarnya. Nah itu ada apa ya, salah sudut pandang. Iya, maksudnya harusnya kita tuh semakin kesini malah semakin harus apa ya, bermusabah diri, apa ya, kayak belajar untuk menata hati kita gitu. Semakin lagi-lagi kita harus menata hati kita bahwa kita tuh nggak boleh melihat orang lain tuh salahnya aja gitu. Bahkan apalagi Iya. orang-orang alim ya teman-teman, jangan sampai kita eh, apa ya, memandang jelek gitu loh, karena kita nggak tahu apa mereka amalan-amalan apa yang mereka lakukan. Bahkan mungkin harta mereka tuh dihabiskan untuk berbagi, untuk mendidik orang lain, dibagikan lah untuk fakir miskin, kaum duafa gitu. Jadi isi hari-harinya adalah apa namanya, memberikan orang lain gitu. Bahkan mungkin harta-harta mereka yang mereka dapat peroleh itu ya untuk orang lain juga dikembalikan lagi gitu. Tapi mungkin karena barokah memberi orang lain itu ya, akhirnya sesuai dengan janji Allah, akhirnya ditambah lagi gitu. Mungkin bisa seperti itu dengan segala apa ya, kurangnya kita ya, pengetahuan kita gitu. Jadi kita jangan sampai kok bisa ya kayak, kok bisa ya dia gini 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 gitu, jangan sampai seperti itu. Ya pernah nggak dengar istilah ini,
kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Nah itu juga tuh, tapi kita sering lupa itu, tapi sering mendengarnya, tapi kita tuh sering lupa gitu. Kejar akhirat maka dunia akan Mengikuti. mengejarmu. Bener. Jadi memang akhirnya orang-orang yang fokus hidupnya itu mengejar akhirat, menolong orang lain, fokus ibadah, akhirnya malah sama Allah tuh diberi gitu Diberi ya. kemudahan, diberi Diberikan jalan. harta yang berlimpah, entah dari Iya. manapun itu jalannya, dimudahkan bisnisnya, atau mungkin banyak orang yang percaya sama beliau gitu kan, kita kan nggak tahu gitu. Nah terus aku juga nemu di salah satu buku tuh tulisannya tuh kayak gini Kak Ros, Gimana tuh? jadi nikmat kekayaan di bumi itu dimaksudkan untuk dipergunakan memudahkan kita mencari jalan meraih ridhonya Allah. Dipergunakan harta dan tahta untuk memudahkan perjalanan kita dalam beribadah kepada Allah, karena memang untuk itulah dunia dicipta, yaitu untuk kesejahteraan manusia dan dimanfaatkan untuk mempercepat perjalanan kita menuju surga gitu. Nah jadinya tuh kayak apa ya, ya kita tuh dikasih lagi-lagi mencari harta dan apapun gitu, kita ya boleh-boleh saja kan gitu, kita masih bekerja keras karena apa-apa tuh juga dengan harta sekarang teman-teman, ya nggak sih dari dulu. Maksudnya sedekah kita pakai harta juga, kita mau haji pakai harta juga, kita mau nolong orang lain ya paling mudah ya dengan harta gitu, karena ya banyak orang apalagi di Indonesia ini orang-orang duafa dan orang-orang yang masih membutuhkan, yang butuh bantuan kita gitu. Iya benar, pada intinya sebenarnya yang penting adalah kembali pada niat kita, tujuan kita apa. Terus kalau kita niat kebaikan, berusaha aja melakukan yang terbaik, nanti Allah juga pasti akan memberikan sesuai dengan jatahnya kita. Betul banget. So aku tuh kayaknya juga gitu, ternyata ngebahagiain orang-orang di sekitar kita juga bisa dengan harta juga gitu. Betul banget. Mungkin memberikan orang tua kita apa, memberikan pasangan kita apa gitu. Ada salah satunya adalah ya dengan memberikan hadiah yang dari harta tersebut gitu loh teman-teman. Jadi seperti yang dibilang Kak Ros adalah bagaimana kita meniatkan hal tersebut ya teman-teman. Mungkin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya untuk kebaikan, untuk mengajar ridhonya Allah gitu. Terus kalau yang diajarkan Mas Dila itu biasanya Mas Abdullah Soleh adalah ya Allah taruhlah dunia dalam genggamanku gitu, jangan di hatiku. Jadi berikanlah aku harta sebanyak-banyaknya, tapi itu di tanganku aja, jangan sampai ke hatiku gitu, karena jangan sampai hati kita itu full dengan cinta dunia gitu, karena kalau full cinta dunia hati kita bisa jadi hati yang keras gitu ya, gitu teman-teman semuanya gitu. Nah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman, dan doain kita semoga kita istiqomah sharing-sharing seperti ini. Kalau teman-teman ada feedback apa bisa langsung komentar di entah video ini atau suara ini, atau teman-teman bisa langsung chat Kak Ros ya nanti di nomor official kita tentunya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.